Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Hargi Febriandi. Apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat selalu dan semangat untuk menjalani aktivitasnya hari ini guys ya. Dan bagi yang sakit, semoga cepat sembuh agar bisa melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasanya. Amin ya robbal alamin. Nah guys, jadi hari ini kita tidak bikin konten game. Oh ya, di sini aku sama Asdin guys, nih depan nih Asdin. Nah, nah, jadi hari ini kita tidak bikin konten game. Nah, jadi di sini jadwal aku UAS. Terus juga di sini kampusku di Samarinda, guys. Aku di Tenggarong gitu ya tempat tinggalku. Jadi lumayan lah 45 atau 50 menitan baru sampai sana. Ya kadang bisa setengah jam. Terus gelap kayaknya tuh. Terus juga di sini kami berangkat jam 7-an ya. Ya, jam 7-an. Sempat lah jam 8-an. Di sini juga aku sekalian mau ngetes kamera B Pro 5 3S. Nah, versi S ya, warna hitam. Nah, ini dia S ini EIS itu aku lupa kepanjangannya apa. Intinya S itu dia sudah stabil dalam pengambilan video. Jadi kalau ada getaran-getaran di jalanan yang rusak, dia bisa membackup guys. Nah, terus juga ini gak ada wet angle-nya seperti itu. Oh ya guys, di sini ada satu monumen nih. Di sini guys ada satu monumen. Nah, itu satu monumen. Itu adalah monumen dari Abdul Muthalib Sang Haji. Nah guys, kembali lagi ke kamera tadi. Nah, jadi di sini dia nggak wet angle ya. Nah, jadi kan B Pro 5 3S ini ada dua versi, yang warna hitam, yang black versi Ace, sama yang grey. Nah, yang grey itu dia sudah wet angle super wide. Nah, tapi tidak ada fitur Ace-nya. Jadi seperti itu. Nah, jadi di sini sekalian aku mau ngetes mikrofon eksternalnya, apakah suara noise-nya terdengar dengan jelas atau tidak. Kalau tidak atau minim, ya sangat bagus gitu ya. Kalau terdengar dengan jelas, ya mungkin nanti kita modif, kita tutupi menggunakan kapas pembersih wajah sudah cukup ya. Yang warna kotak sama bulat ada tuh kayaknya warna putih. Nah, jadi di sini lensa dari yang hitam ini, yang kupakai ini sudah gue ganti guys. Karena yang bawaannya itu ngezoom gitu ya. Contoh sederhananya seperti kita menggunakan HP, dari foto ke video pasti ke zoom kan. Nah, jadi di sini lensanya sudah aku ganti ke 170, dan kamera depannya ini pakai kamera HP. Terus kamera HP ini juga ini pakai ujian guys. Semoga aja sempat aja ya nggak mati. Maksudnya memorinya nih cuy, soalnya dikit aja. Terus juga HP ku ini menggunakan bantuan lensa juga cuy. Lensa 170 tuh, karena HP ku belum support wide angle-nya. Jadi kan beberapa HP ada yang sudah support, ada yang belum gitu. Apalagi nih, oh iya, di depan sana ada satu museum guys. Coba kalian tebak, di Kota Tenggarong, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, museum apa yang sering didatangi orang, yang paling banyak dikunjungi orang? Nah, ini kantor polisi. Oke. Ngeng. Oke. Tereret. Oke guys, ini pemandangan di pagi hari, nggak terlalu terang, nggak terlalu redup juga, nggak terlalu embunnya juga, nggak terlalu banyak ya. Nah, itu guys, museum. Nah, tuh. Nah, coba kalian tebak itu museum apa? Ayo, tebak yuk. Ya, itu adalah Museum Mula Warman guys ya. Nah, Museum Mula Warman. Terus ini ada Tugu Adipura. Yoi. Semangat Pak Polisi. Nah, jadi di sini oh iya, kita kembali lagi ke tadi itu ya, yang ada monumen Abdul Muthalib Sang Haji. Nah, jadi apa namanya,
Di situ ada monumen Abdul Muthalib Sengaji yang biasa disingkat AM Sangaji. Nah, jadi AM Sangaji ini lahir di Desa Rohomoni, Pulau Haruku, terus di Maluku Tengah kalau tidak salah, ya pasti di Provinsi Maluku, guys. Nah, jadi pada tanggal, yaitu lahir pada tanggal 3 Juni tahun 1889. Nah, jadi AM Sangaji ini sangat perannya itu sangat penting sekali di syarikat Islam. Nah, dan juga dia ini hingga terlibat dalam BPUPKI juga, guys. Dan dia juga selaku peletak dasar Republik Indonesia. Nah, jadi pada saat NKRI Negara Republik Indonesia itu merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, AM Sangaji langsung berpergian dari Samarinda ke Banjarmasin dan sambil membawa atau mengibarkan bendera merah putih ya sepanjang jalan itu, sambil menyebarkan informasi bahwa negara Republik Indonesia sudah merdeka pada saat itu, guys. Tuh, kalian lihat perjuangan AM Sangaji menyebarkan informasi kemerdekaan Indonesia sangat luar biasa, guys. Coba kalian bayangkan, Samarinda ke Banjarmasin tuh jauh, woi. Terus dia transportasinya pakai apa gitu. Oke, ini banyak yang goes ya, punya sepeda. Jadi itu. Nah, itu, guys. Seberang tuh Pulau Kumala, cuy. Aku lupa lagi nunjuki kalian ada patung lembu Swana yang besar. Oh ya, jadi di sini kita ketemu patung lembu Swana di 3 tempat. Tadi di di Museum Mula Warman 1, terus di sini Pulau Kumala ya 2 jadinya. Nah, di Pulau Kumala dia patungnya besar. Terus juga yang ketiga nih menurut aku ya, yang ketiga ada di perbatasan Tenggarong ke Samarinda atau Samarinda ke Tenggarong. Jadi seperti itu. Nah, jadi lembu Swana ini adalah sebuah simbol atau lambang Kesultanan Kutai Kartanegara, guys. Nah, jadi lembu Swana pada saat itu lembu Swana adalah tunggangan dari Raja Sulaiman, guys. Nah, jadi seperti itu. Terus kita bahas apa lagi nih? Oh ya, tadi itu Museum Mula Warman ya. Nah, jadi Museum Mula Warman itu adalah museum yang berada di Tenggarong, Kota Tenggarong, Kalimantan Timur, Indonesia. Nah, jadi dulu itu Museum Mula Warman bekas Istana Kesultanan Kutai Kartanegara. Terus juga itu didirikan pada tahun 1936, yaitu statusnya masih istana. Terus dimuseumkan pada tanggal 25 November tahun 1971. Nah, oleh Gubernur Abdul Wahab Syahrani. Jadi seperti itu, guys. Jadi di sana banyak sekali sejarah-sejarah, peninggalan sejarahnya di Tenggarong atau di tempat lain ya. Dan juga jadi kalian yang mau menambah wawasan ilmu pendidikan, ilmu pengetahuan, ilmu sejarah, jadi kalian bisa ke sana ya, ke Kota Tenggarong, ke Museum Mula Warman. Oh iya, guys, penjelasan kita. Oh, ini ada jam bentung. Banyak sekali yang kita bahas ya. Nah, ini jam bentung, guys. Nah, jam bentung. Nah, jam bentung itu bahasa Kutainya, terus bahasa Indonya enaknya itu apa sih, jam dinding besar ya. Oh ya, penjelasan kita ini banyak yang belum selesai, cuy. Itu potong-potong, nggak fokus jadinya. Nah, jadi Museum Mula Warman kan sudah selesai. Nah, jadi Monumen Sangaji tadi. Nah, Monumen Sangaji AM Sangaji tadi itu dia kan sudah menyebarkan kemerdekaan Indonesia tuh. Nah, juga AM Sangaji ini keturunan ningrat dari bapaknya yang bernama Abdul Wahab dan ibunya bernama Siti Pati Sausiwa. Nah, jadi bapaknya si AM Sangaji ini yang bernama Abdul Wahab yaitu seorang raja dari negeri Rohomoni pada saat itu. Dan sedangkan ibunya yang bernama Siti Pati Sausiwa adalah seorang putri dari keturunan Raja Sri Suri Islam. Jadi seperti itu, guys. Yoi. Masih kerekam kan?
Oh iya, masih cuy. HP aman, masih kerekam. Terus apa lagi nih yang kita bahas? Nah, ini dia tadi tuh jam gentong. Jam dinding besar ya, kayak menara. Nah, ini dia guys, jembatan terbesar di Kota Tenggarong, Kota Kartanegara, Kalimantan Timur. Nah, ini dia. Nah, dulu jembatan ini sempat roboh guys, aku lupa tahun berapa. Jadi kalian cek aja di Google atau di YouTube, kenapa dia bisa roboh. Aku takut salah. Nah, ini Sungai Mahakam terbesar. Nah, itu guys, Pulau Kumala tuh ada patung Lembu Swana. Nih pula apa namanya, Sungai Mahakam terbesar di Kalimantan Timur tuh. Sangat mantap. Tadi tuh ayam sangaji sudah. Aduh, maaf guys ya kalau penjelasan aku kepotong-potong gitu ya, terselip-selip. Terus jembatan sudah. Oh ya, Kota Tenggarong. Nah, kebanyakan juga orang lain belum tahu belum tahu guys Kota Tenggarong itu di mana. Jadi Kota Tenggarong itu di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Indonesia. Nah, jadi Kota Tenggarong itu tetanggaan dengan Kota Samarinda sama Balikpapan. Nah, jadi seperti itu guys ya. Nah, jadi Kota Tenggarong itu dulunya sebelumnya namanya di Kota Tenggarong itu namanya itu Tepian Pandan. Nah, terus kemudian Sultan ke-15 kalau tidak salah namanya, mohon maaf kalau salah ya, Haji Muhammad Muslihuddin atau biasa kita kenal atau kita sebut Haji Imbut. Nah, jadi dia memindahkan ibu kota dari Pemarangan ke sini guys. Nah, jadi ketika ibu kota dipindahkan ke sini dari Pemarangan, otomatis menjadi dari Tepian Pandan menjadi Tangga Arung. Nah, jadi Tangga Arung itu artinya rumah raja. Nah, jadi sepanjang waktu, tahun ke tahun, Tangga Arung pun berubah menjadi namanya Tenggarong karena cara pengucapannya enak guys, nggak terlalu susah gitu. Ya, begitulah. Nah, jadi Kota Tenggarong itu didirikan pada tahun 1782 atau resminya ya, aku lupa didirikan atau resminya sih, pas pindahnya ibu kota yang dipindahkan dari Sultan ke-15 itu, kalau tidak salah ke-15 ya. Ya seperti itu guys. Nah, jadi di sini kan aku tadi ngetes mikrofonnya sekalian kan ngetes kamera juga. Nah, jadi di sini di jalur 2 ini kita banyak belok-belokannya juga, terus kalian ngetes ace-nya. Kita santuy-santuyan aja dulu guys. Apa ya? Nah, jadi di sini kan banyak nih orang yang kita sambil ngobrol-ngobrol santai aja ya. Nah, jadi kan di sini banyak nih orang yang berpergian jauh, touring segala macam. Nah, jadi buat kalian, napain? Nah, jadi nggak tahu tuh Asin kenapa ngambil sesuatu kayaknya. Nah, jadi buat kalian yang jalan jauh, touring segala macam, ya intinya tetap jaga kesehatan, keselamatan, dan juga yang lebih penting itu kalian harus pakai baju ya, intinya pakai baju, pakai jaket atau hoodie, terus celana panjang, dan juga jangan lupa menggunakan sepatu, dan jangan lupa pakai helm yang ber-SNI guys, jangan pakai yang tidak ber-SNI yang belum diuji coba kekuatannya gitu ya. Nah, dan juga jangan lupa pakai sarung tangan. Sarung tanganku bolong guys. Karena kena kuku terus kan bolong. Tapi yang penting masih bisa digunakan. Yang satunya masih aman sih kayaknya. Yoi. Nanti ku jahit aja lah ini. Ya, jangan lupa bawa dompet guys ya. Bawa dompet, terus jangan isinya kosong, harus ada isinya. Kalau tidak ada isinya nanti kalian bingung mau beli
minuman atau makanan gimana gitu, atau bensin kan pasti kita ada stopnya atau segala macam kan, ada keperluan yang mau dibeli. Dan juga yang lebih penting lagi kan, kalau kita ini perjalanan jauh kan tidak tahu nih kondisi cuaca kayak mana. Nah jadi jangan lupa bekal jas hujan. Nah siapa tahu hujan kan. Nah jas hujan itu kan ada macam-macam, ada yang plastik kayak kresek gitu, ada yang jas hujannya kayak parasut itu ya, yang ada baju sama celananya, jaket sama celananya. Aduh ntar lu Asdin kenapa lagi tuh. Oke guys, jadi di sini kita santuy-santuy aja. Apalagi nih yang kita bahas? Oh iya, kan nih banyak nih orang berkendara pakai motor. Terus juga kan ada banyak juga anak kecil ya sekarang ini yang menggunakan motor gitu, yang di bawah umur. Nah jadi itu tetap selalu berhati-hatilah kalau pakai motor, apalagi di bawah umur gitu. Nah kalau bisa diam di rumah aja. Soalnya kalau anak-anak gitu dia kan belum tahu tuh peraturan berkendara di jalan raya atau di jalan umum tuh kayak apa. Mereka taunya jalan belok langsung, nggak pakai lighting gitu ya, nggak lihat-lihat. Kan kita sebagai pengendara di belakangnya kaget gitu, nanti kita yang disalahin. Nanti kasihan juga sama kalian kalau terjadinya kecelakaan, kasihan orang tua kalian, belum lagi biayai pengobatan kalian, terus juga motor lagi, bayi motor, belum lagi yang orang yang kena tabrak yang nabrak, yang kita tabrak atau dia yang nabrak kita gitu kan, karena tidak pakai lighting atau segala macam, atau ugal-ugalan lah. Ya kan jadi triple kill itu, nanti orang tua kalian mengeluarkan biaya. Kecuali kalau orang yang kena juga itu ikhlas gitu ya, nggak usah diganti ya, nggak apa-apa lah. Aduh guys, nah jadi nggak buat anak-anak aja sih, buat kita juga, buat aku juga gitu ya. Sebenarnya lighting ini atau lampu sein ini walaupun kecil tapi sangat penting sekali guys dalam jalan raya ini, jalan umum ini, karena untuk membantu pengendara di belakang. Nah ketika kita mau belok tolong dipencet, jadi orang lain bisa minggir, bisa ngambil ke arah lain gitu. Kalau kalian ke kiri kami ke kanan, kalau kalian ke kanan kami ke kiri gitu ya. Nah dan juga oh itu Asdin ada di belakang cuy. Waduh apa itu. Dan juga apa namanya, kalau kalian habis menggunakan lighting atau lampu sen itu jangan lupa dimatikan ya, tinggal di pencet-pencet aja jempol seperti ini cuy. Jempolnya tinggal dipencet-pencet gitu. Padahal cuma satu jari aja loh, pencet-pencet gitu, siapa tahu lupa gitu kan. Jadi itu kami yang di belakang tidak bingung. Aduh. Aku tak mampu. Oke. Gercep guys. Ngeng. Oke. Nah, jadi seperti itu ya buat adik-adik, abang-abang, teman-teman, kawan-kawan, ibu-ibu, bapak-bapak, ya orang tua. Ini nih bukannya gimana ya aku bilang kayak gini. Nah, karena apa namanya? Ini buat keselamatan kita juga, buat aku juga gitu. Sayangilah diri kalian sendiri dan sayangilah keselamatan orang lain juga gitu. Nah, buat orang-orang yang misalnya lampu sennya ke kiri tapi belok ke kanan atau sebaliknya, tolong jadi perbaiki lagi gitu, yang diulangi lagi. Mohon maaf kalau tersinggung ya.
soalnya ini demi keselamatan kita juga. Nah, dan juga buat bagian perokok nih, aku tuh nggak masalah sih kalau kalian tuh ngerokok atau segala macam, tapi lihat juga situasi dan kondisi dan tempatnya. Kalau sambil di jalan kasihan coy pengendara lainnya bermotor kena, apalagi yang pakai mobil atau motor lah yang berokok tuh sama aja, kasihan coy. Apalagi aku nih pernah kena abunya, wah pedas, perih, luar biasa. Nah, dan juga kalian pikirkanlah keselamatan kami juga, keselamatan orang lain juga. Jangan mikir, ya bagus sih memikirkan keselamatan dia sendiri, tapi jangan lupa memikirkan keselamatan orang lain juga. Intinya jangan sampai adab atau sopan santun, terus rasa kemanusiaan kita itu hilang gitu gara-gara kita terlalu egois gitu ya. Tolong ditahan-tahan lah gitu. Bentar aja gitu kan. Oke, sebelah kanan ada sawah padi guys. Tuh luar biasa. Kiri ada juga, cuman kanan lebih jelas tuh. Kanan lebih jelas. Ada jagung. Wah, pas tuh tahun baruan. Ini padi-padi, jagung-jagung, ayo dipanen-panen karena ini mau tahun baruan. Karena ini minggu terakhir bulan Desember ini ya. Karena mau tahun baru. Apalagi nih, kita ngobrol apa lagi nih? Oh iya guys, kan aku ini pakai holder ya, pakai holder HP, mereknya GUB 30 ya, GUB 30. Kan aku coba tuh kalau pakai kamera belakang nyorot ke jalan itu dia kayak ada getar-getarannya ya, maklum. Cuman yang dipermasalahkannya itu adalah kayak gelombang air gitu. Nah, gelombang air itu surut gitu. Tuh aku heran kenapa ya. Terus juga sepupuku nih, gue coba pindahkan ke motor sepupuku. Nah, jadi dia coba kayak gitu juga guys. Aduh. Nah, dan juga ada juga temannya sepupuku ini, kan dia sering jalan gitu ya. Dia punya temannya ini sama mereknya punya aku, sama bracketnya Moto Wolf. Ini aku pakai bracket Moto Wolf ya. Nah, jadi temannya sepupuku itu katanya belinya di Samarinda. Aku dengarnya dari cerita temanku sih, sepupuku itu sih. Nah, jadi dia beli di Samarinda. Nah, pas dia coba ke HP-nya, ke motornya, motor sepupuku ini. Nah, efek yang tadi tuh kayak gelombang air itu tidak ada guys. Nah, padahal sama bracketnya Moto Wolf, holdernya GUB 30. Nah, jadi kami tuh bingung permasalahannya itu di mana, di bracket atau holdernya kah, atau di motornya kah, bagian stang atau spionnya. Ini kan nyambung ke spion ini. Itu guys, itu yang kami bingungkan sama sepupuku tuh, si Oko tuh. Nah, jadi sampai sekarang belum tahu sih penyebabnya apa. Jadi kalian yang tahu penyebabnya itu gimana dan cara menghilangkannya itu kayak apa, tolong kolom komentar ya guys. Atau HP-nya, aku nggak tahu, tapi nggak terpengaruh juga ke HP, nggak tahu lah. Itulah yang kami bingungkan guys. Jadi mohon pencerahan dan informasinya. Oke. Apa lagi ya ini? Kita cerita apa lagi nih guys? Aku bingung guys, hampir habis nih cerita kita. Obrolan santai. Oh iya. Jadi menurut kalian gimana nih sepanjang jalan sampai sekarang ini? Kaget cuy. Gimana nih mikrofon bawaan dari Bepro 53S ini? Ini suaranya kayaknya agak pecah-pecah ya. Soalnya
Soalnya alhamdulillah tuh, aduh, soalnya apa namanya, mikrofonnya agak terlalu dekat sama mulut tuh guys. Mungkin kalau agak dijauhkan aman sih, suaranya nggak terlalu pecah-pecah. Ini peregangan, si anjing peregangan guys. Oke, eh, masih terekam dengan baik ya. Apalagi nih, ayo guys, ngobrol apa lagi kita nih. Teret 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 terut terut terut. Ah, nah di jalan sini kan banyak belok-beloknya nih. Pasti aman lah ya fitur S-nya. Nah di sini sebelah kiri jalannya rusak guys, kita ambil sebelah kanan. Oke tuh, ada burung, kaget tuh. Kalau ketabrak kan lain lagi ceritanya tuh. Kalau ketabrak nanti terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Dan juga visor kita kotor karena visorku ini kan iridium gitu, jadi dia terlalu sensitif, kena jari aja sensitif coy, walaupun dikit aja, tersentuh dikit aja gitu kan langsung berbekas, langsung berwatermark. ah, jadi tuh aku kalau membersihkan visor iridium ini menggunakan air guys, bukan air keran sih. Aku kan lihat tutorial juga di YouTube segala macam, karena katanya jangan pakai air keran karena tingkat keasamannya itu terlalu tinggi, jadi kita harus menggunakan kayak air kemasan gitu. Nah kayak kita beli air minum dulu di warung, nah baru kita pakai itu. Terus juga jangan langsung disiram, katanya diciprat-cipratkan gitu. Kalau enggak kalian cari yang untuk semprotan gitu ya, semprotan yang bekas, terus kalian bersihkan, baru kalian tuangkan air di sana. Terus kalian bisa bawa kemana-mana yang agak kecil kayak gini juga cukup sudah ya, karena kan menggunakan airnya nggak terlalu banyak juga gitu, tinggal disemprot, terus diamkan dulu sambil mengalir airnya, baru kalian lap. Nah jadi katanya lapnya itu pakai microfiber, kain microfiber katanya ya. Nah terus kalau aku kan belum ada kain microfibernya itu, jadi katanya bisa juga pakai lap, apa sih, lap kacamata itu. Nah ada kan kain kacamata itu lapnya, itu kain kacamata itu dia microfiber bukan sih? Aku nggak tahu cuy. Oke, aduh, masih aman. Naik gunung, wow, wow, pemandangan guys, wow. Cuacanya mendukung sekali pada pagi hari ini. Aduh, bergetar-getar guys. Oh iya, ini lensanya aku ikat pakai tali sepatu karena jaga-jaga takut jatuh guys, karena kan kita tidak tahu jatuh atau enggaknya gitu kan. Kalau jatuh wassalam, nggak bisa pakai lagi nanti kita. Ini aku lupa merek apa nih lensanya, intinya dia lensanya 170. Oke, ya ya, belok ya. Oke, nice. Nah guys, nanti aku mau coba sih visor iridium ini cocok nggak di malam hari, soalnya kan ini gelap gitu ya. Nah ini terang, wow, sangat mantap. Nah jadi apa namanya, dari dalam di sini kita tuh kayak menggunakan kaca hitam ya, kaca hitam kan ada tuh kalau helm, apa sih, double visor kah, visor double visor intinya kan, ada kacamata hitamnya tuh kayak helmku yang warna merah, mereknya RDX. Tapi itu half face bukan full face. Nah jadi dia ada kenapa lagi nih kok padat cuy, kok
Ada apa ini? Oh, enggak coy, cuman nanu aja. Macet aja nih, mau belok aja kok. Nah, jadi seperti itu. Wow, moge. Tapi aku nggak terlalu tertarik moge sih, cuman aku ngelihatnya suka gitu ya. Aku ngincarnya paling metik lagi nih ya, semoga kita bisa beli motor lagi, beli motor guys ya, semoga rezekiku ada gitu. Ini kan motor Scoopy nih. Nah, jadi incaranku itu kalau untuk sekarang ini yaitu PCX 160 versi ABS. Nah, kenapa aku pilih itu? Karena kan aku sudah lihat di YouTube gitu ya, orang review-review segala macam kelemahan kelebihannya. Nah, jadi alasan aku memilih PCX 160 ABS itu yang warna hitam glossy itu ganteng para cuy. Nah, jadi itu untuk naruh barang di bagian sini, kan pada bagian kiri sini itu dia agak besar ya, agak besar, dan juga bisa sambil ngecharger HP, dan juga sudah waterproof cuy, anti air. Nanti kalau hujan kan bisa kita simpan di situ, nggak simpan di kantong atau di dalam jok. Kalau di dalam jok kan bisa-bisa takutnya meledak karena panas. Itu yang dikhawatirkan. Kadang aku tuh kalau hujan, kan aku pakai celana nih, aku taruh dalam kantong, terus aku ada bekas jas hujanku dulu yang parasut, yang ada jaket sama celananya. Nah, jadi aku pakai celananya itu guys, jadi aman. Itu aja sih caranya untuk sementara nih. Jadi itu celananya itu aku jaga baik-baik, jangan sampai rusak gitu ya. Ya paling udah rusak sih bagian bawahnya ini, bagian bawahnya itu udah robek dikit aja kok, masih bisa dipakai. Yang penting HP-nya aman, gitu aja. Aduh, berat sudah naik gunung. Maklum guys, motor Scoopy ku ini dulu pernah kena penyakitan. Mesinnya dia sering mati-mati dan juga sudah diperbaiki gitu kan. Jadi ya lumayan lah, nggak mati-mati lagi. Yang lebih parah lagi, aku ketika pakai motor ini pasnya masih berpenyakitan, aduh, iya motor itu matinya pas di tanjakan, naikan tanjakan itu cuy. Aduh, ada lubeng-lubeng, iya kan dari pertengahan tanjakan tuh mati, wah kampret. Nah, pas kayak gini, di gunungnya tinggi guys, dari ini mati cuy, gila, kaget aku. Mau nggak mau aku dorong. Ini kenapa lagi tuh? Tapi untungnya bisa nyala, tapi butuh perjuangan. Tuh gitu, pas di starter di engkol juga nggak bisa. Engkol masih salah info masih itu ya. Aduh. Oke, kita pelan-pelan di sini coy. Mobilnya mau kemana? Mobil sebelah kanan masih luas loh. Nah, masih luas loh sebelah kanan mobil. Atau enggak dia ada yang rusak atau gimana ya, kita nggak tahu kan. Jadi positif thinking aja gitu. Mbaknya belok kah? Tidak. Oh, belok guys. Nah, ini nih, jangan dicontoh nih. Harus pakai lighting biar orang lain tahu. Ngeng, naik gunung. Ngeng, aduh. Ngeng. Ntar. Nah, ini nih langsung dapat dua contoh guys yang tidak boleh ditiru. Ngerokok. Yang satunya nggak pakai lighting, yang satunya ngerokok. Aduh, baru aja kita omongin guys, udah dapat itu kasusnya. Nah, untungnya di jalanan di sini dekat rumah sakit SMC ini sudah diperbaiki guys, jadi nggak terlalu susah lagi untuk menghindari lubang-lubangnya. Nah, ini di sini.
Nah, terus di bagian belokan di sini bawah sini sudah juga guys dibaiki lubang-lubangnya. Soalnya di sini aku sering kena apa masuk lubang itu, wah gila parah sih. Pas kena suara pelangnya kena tuh, wah dar suaranya kan. Terus juga langsung lambung ususku tuh rasanya sungguh luar biasa sakitnya. Pasti kalian bisa bayangin ya, rasa lambungnya itu langsung tergoyahkan. ah Oke guys, nah jadi di area jalan sini adalah lampu merah terakhir ya. Kenapa sih kita bilang lampu merah ya? Seharusnya kan rambu lalu lintas gitu. Namanya juga kebiasaan, keseringan, jadi seperti itu. Oke, di sini jalannya ada agak rusak sedikit cuy. Nah, nah, mantap. Nah, jadi di sana semoga tidak terlalu padat agar kita bisa belok ke kanan. Oke, merah guys. Ngeng. Ayo, 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 abang, bang, yuk bang, yuk bang, bang, bang. Hehehe. Oke. Nah, kita belok kanan nih. Kita ambil sebelah kanan atau gimana? Oh ya, kita ambil sebelah kanan aja guys. Ngeng. Oke, alhamdulillah langsung lampu hijau. Hihi. Langsung gercep. Nah, jadi di sini kita sudah dekat ke kampus ya. Ngeng, ngeng. Oke. Belok kanan, belok kiri. Nah, jadi ini di sini kelihatan nih kampusnya cuy. Aduh, nggak kelihatan lagi anunya. Ya, itu tuh kampusnya tuh. Nah, kita belok kiri. Nah, nah ini gedung pertama. Nah, jadi kita gedung kedua. Aduh. Nah, gedung kedua di sini. Nah, di gedung aduh. Nah, ini dia. Kita di sini, guys. Oke, kita parkir di sebelah kanan. Oke. Wow, sangat sepi sekali, guys. Oke lah guys, video kita sampai di sini dulu ya. Bagaimana mikrofon eksternal dan kameranya, apakah berjalan dengan baik atau tidak ya. Nah, jadi kalian komen aja di bawah. Terus juga apakah kita akan mendatangi beberapa wisata di Kota Tenggarong guys. Coba kalian komen. Nah, oke guys, terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton videoku kali ini. Dan aduh, gelap lagi. Dan terima kasih juga kalian sudah mensupport channel YouTube aku ya. Oke guys, see you next time and see you next video. Bye bye.